Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengaruh hujan kenapa? Ya Allah ya Rabbi. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadirin hadirat, mengawali ceramah takziah kita malam hari ini, saya mengajak kepada kita semua bersedekah bacaan suratul Fatihah. Kita sama-sama niatkan pahalanya kepada almarhum Dr. Andes Haji Afadi bin Pagade. Ila hasihin niyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu jemaah takziah, semoga kedatangan kita malam hari ini bernilai ibadah dan kelak meninggal banyak juga orang yang datang di rumah pada saat ceramah takziah. Amin ya rabbal alamin. Almarhum meninggalkan 4 buah hati, tapi saya yakin tak satu pun dari 4 anaknya yang mau tinggal menemani orang tuanya, apalagi hanya menantu. Betul tidak? Orang yang pernah ia rawat, siang malam ia carikan rezeki. Sakit orang tua, dia lupa sakitnya demi anak-anaknya. Lelah orang tua, lelahnya dia tidak pernah hiraukan demi anak-anaknya. Mungkin ia sakit, tapi dia tidak mau bicara bahwa ia sakit. Kenapa orang tua mampu lakukan semua itu? Karena ia sayang kepada anak-anaknya. Yang bisa mengerti maksud ini adalah orang yang juga sudah punya anak. Ustaz Ansar sebelum ke tempat ini sempat mengantar putri kecilku juga ke dokter anak. Saya bilang tidak ada urusan yang lain kalau itu berhubungan dengan anak kita. Karena kasih sayangnya orang tua tidak akan pernah bisa diukur dengan apapun di dunia ini. Pertanyaan untuk anak-anaknya almarhum, betul tidak? Dia tidak pernah menghitung apapun untuk engkau 4 orang itu. Ayah tidak pernah menghitung berapa pengeluaran untuk anak-anaknya. Tapi suatu waktu Ustaz Ansar pernah ceramah takziah. Kebetulan rumahnya yang undang saya berlantai 2 besar. Lalu sempat Ustaz Ansar ditanya, Ustaz, mestikah itu diambil malam ketiga dengan malam ketujuh? Saya jawab, kalau bisa lebih bagus lagi, karena kita akan bersedekah, banyak orang yang menikmati sedekah. Dengan santai yang menjawab, Ustaz, banyaknya itu biaya mesti kukeluarkan kalau kau ambil lagi hari ketiga dengan hari ketujuh. Itu banyak begitu. Banyak anak begitu. Betul tidak? Jangan makin sembunyikan. Ini kisah nyata di mana-mana. Banyak anak-anak pikir-pikir uangnya untuk orang tuanya. Padahal tidak pernah ada seorang ayah dan ibu yang ingin menghitung berapa yang pernah ia keluarkan untuk anaknya. Betul tidak? Coba pernah kita hitung pengeluaran untuk anak-anak? Pernah Pak?
Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang pernah menghitung sekian uangku kasih keluar untuk anakku, sekian belikan susu, sekian kubelikan susu. Makanya orang tua nanti kita menangis pada saat dia sudah terbujur kaku. Yang jadi pejabat, yang sibuk dengan jabatannya, engkau nanti akan menangis pada saat orang tuamu sudah tak bernapas lagi jika engkau sia-siakan. Yang banyak harta, yang banyak tabungan, sibuk dengan urusanmu, engkau nanti pun akan menangis tatkala melihat ibundamu sudah tidak bergerak. Uang tak akan mampu mengganti kehadirannya orang tua. Betul tidak? Ingat gitu ya, masih ada orang tuanya. Makanya Ustaz Ansar malam ini tidak perlu terlalu lama ceramah. Saya ingin menitipkan satu pesan kepada kita semua. Sayangilah mereka apabila di antara kita masih ada orang tuanya. Alhamdulillah. Kembali ingin bertanya kepada semua yang hadir pada malam hari ini. Almarhum yang telah tiada, apakah yang dibawa? Apa yang dibawa, Pak Ibu? Tolong jujur dijawab. Pak, apa nak bawa almarhum? Ini luasnya lokasi rumahnya. Ternyata bukan juga di tempat ini dikuburkan. Jangankan uang yang banyak, pakaian pun itu mesti dilepaskan semua. Termasuk nanti ibu-ibu yang meninggal. Kira-kira ibu, cincin tak ibu? Bisa tidak ibunya dikurang supaya enak ceramahnya sampai 30 menit? Tes, ya. Termasuk ibu-ibu yang pakai cincin gelang kalung malam ini. Kalau nanti ibu mati, dipakai tidak itu? Dipakai atau tidak? Kenapa tidak dipakai? Nah kita pun. Kalau kita jujur menjawab bahwa itu tidak dipakai, maka pertanyaan berikutnya, siapa nanti yang pakaikan cincin tak, gelang tak, kalung tak kalau sudah dikubur? Siapa? Siapa? Jawab saya dulu, siapa? Marahnya mukanya. Yang pakai pasti bukan anaknya, tapi istri barunya, suami kita. Betul tidak, Pak? Ulangi, betul tidak? Insya Allah. Itu biar anak-anak pintar tahu menjawab. Jadi ibu-ibu yang punya banyak emas, ibu-ibu yang punya banyak tabungan, pakai memang emas tak, pakai memang itu tabungan tak. Karena itu tidak ada lagi artinya bagi kita kalau sudah tiada. Beli memang yang mau dibeli, maka memang yang mau dimakan. Karena uang itu nanti nak pakai papa menikah. Ibu bayana, mau nak cekan suami? Bagaimana cara tak cekan kalau mati mungkin? Mau bangun lagi? Saya ingin bertanya kepada diri ini dan untuk kita semua. Orang yang sudah dikubur, adakah yang bisa kembali lagi ke dunia? Jadi jangki bicara cekangi. Sampai malam ini tidak pernah bisa melihat ada orang yang dikubur bisa kembali lagi di rumahnya pada saat ceramah taziah berlangsung. Kalau datang malam ini terpaksa di Toma. Apa yang dibawa oleh orang yang tiada pelajaran bagi kita semua, karena kuperhatikan semua yang hadir umumnya sudah berada di umur 40 tahun. Kecuali mungkin ibu-ibu ini 1, 2, 3, 4, 5 baru 37 tahun. Ulala. Berapa nih? 64. Nabi berapa umurnya? Nabi 63. Berarti tidak lama tuh makin kita. Yang telah pergi tidak akan pernah bisa kembali.
Inilah manusia yang tidak jujur dan tidak adil mengambil pelajaran. Berangkat melaksanakan haji umrah, semua persiapan mesti disiapkan. Kira-kira 1 minggu sebelumnya kita sudah susun daftar yang mesti kita bawa. Kalau saya mau berangkat melaksanakan ibadah umrah, maka biasanya 1 minggu sebelum berangkat, khusus apa yang mesti dibawa. Padahal mau jadi pulang kembali ke Makassar. Tapi orang yang berangkat ke kuburan, pernahkah kita memikirkan apa yang mesti kita bawa ke tempat itu? Umur bertambah, kesempatan semakin berkurang, tapi kadang kita tidak mengerti semua itu. Hadir malam ini banyak anak-anak, tapi lihat anak-anak sekarang zaman now, sangi HP itu. Lihat kita sana. Kalau tidak dididik anak tak masuk di pesantren, kita tonji nanti menangis kalau mati. Kita tonji nanti menyesal pada saat dalam kuburan. Kenapa mesti dididik ke pesantren? Karena kalau mereka masuk di pesantren, handphone tidak ada bersamanya. Maka paling tidak godaan-godaan bisa bisa dibatasi, dinetralkan. Nah, jawab kita. Mama tak suka juga pakai HP atau tidak? Dadah. Mana lebih hebat nak kita atau mama tak? Mama. Tambahin lagi nak. Mana lebih hebat kita dengan bapak tak? Papa. Kami mau kalau ku perhatikan selama saya berceramah takziah 15 menit banyak bapak-bapak HP aja terus. Memang ku perhatikan. Bagaimana mungkin kita dapat ilmu kalau pulang kalau tidak mau dengar-dengar ceramah? Betul tidak? Itu pintarnya Nathan. Nah bilang anak tak lebih heboh mama dibandingkan anak. Itu kenyataan yang mesti kita terima pada malam hari ini. Maka ingin bertanya kepada kita semua yang hadir malam ini. Mohon maaf pertanyaannya sederhana tapi mesti kita jawab. Sudah siapkah bekal itu yang akan kita bawa ke tempat yang lahat? Tanya diri kita semua. Sudah cukupkah bekal itu kita akan bawa masuk di dalam alam kubur? Di tempat itu tak satupun orang yang mau temani. Di tempat itu engkau hanya ditinggal sendiri. Mobilmu akan dibawa pulang oleh orang lain. Hartamu akan dibagi untuk orang lain. Maka persiapan apa yang dimaksud? Selain bekal amal ibadah, persiapan yang tak kalah penting adalah milikilah anak-anak yang soleh dan saleha, supaya kalau meninggal mengalir pahala dari anak-anak tak. Pertanyaannya, mau tidak punya anak yang saleh dan saleha? Mau tidak punya anak-anak yang saleh dan saleha? Karena itulah pahala yang tidak akan pernah berhenti mengalir kepada almarhum Dr. Andes Haji Afadi. Apabila telah meninggal, sekiranya punya anak, menantu, cucu yang anak saleh dan saleha. Itu mam yang ditanti. Kalau punya anak, menantu, cucu, anak yang saleh dan saleha, paling tidak setiap sudah salat dia akan berdoa, Allahumma ghfir lahu. Sambung anak-anakku, warhamhu. Sambung nak, wa afihi. Dia mati. Anak tak mampu menyambung doa itu. Kenapa? Mereka semua sudah disibukkan dengan game. Itulah yang terjadi nanti kalau mati. Anak tak akan lebih peduli dengan gamenya dibandingkan membacakan doa untuk orang tua setelah meninggal. Ceramahnya sudah cukup ini. Lanjut ke mana?
Makanya mengingatkan, karena di antara kita banyak anak-anak kita, mohon maaf, bukan ingin menggurui tapi ingin menyampaikan, mesti kita sebelum meninggal milikilah anak-anak yang saleh dan saleha, supaya kelak meninggal mengalir pahala dari kedua tangannya berkat ucapan doa dan segala amal-amal saleh yang bisa dilakukan untuk kita pula yang sudah tiada. Apa yang mau diamalkan? Dua jawabannya, ada doa dan yang kedua ada sara. Kira-kira ibu-ibu mengerti jika kalau saya bilang sara? Kalau doa paham. Jadi kalau orang tua dulu kita itu tidak banyak doa tapi banyak ilmu sara jina pakai kasihan. Tapi lihat mak ibu perbedaannya. Coba lihat bedanya orang tua dulu kita mendidik anak-anaknya. Yang hadir malam ini saya yakin orang tuanya tidak semua tamat SMA. Jangankan tamat SMA, SMP lagi, SD lagi. Tapi kenapa kita patuh sekali dengan orang tua di saat kita masih kecil, padahal dia tidak tamat SD, SMP ataupun sarjana apalagi. Bandingkan dengan anak-anak sekarang, mungkin titelnya begitu banyak di depan dan begitu panjang di belakang, tapi orang tua disia-siakan, kurang menghargai orang tuanya. Salahkah kalau saya katakan hari ini anak-anak tak sekolahnya jangan diragukan, tapi akhlaknya kepada kedua orang tuanya sudah semakin berkurang? Salah ya? Salah atau salah? Salah atau benar? Benar toh. Kurang menghargai sekarang anak-anak sama orang tua. Tapi lihat orang tua tak dulu. Begitu kita masih kecil, luar biasa kita takutnya dengan mereka. Bukan berarti takut dalam artian dipukul, tapi kita takut karena sangat menghargai. Lalu muncul pertanyaannya, apa yang mesti diamalkan supaya insya Allah anak-anak tak pun kelak menjadi anak-anak yang menjadi kebanggaan saat meninggal ki? Ayo, kenapa nih? Yang pertama, jangan pernah lepaskan doa demi doa yang ada dalam Al-Quran supaya punya anak yang saleh dan saleha. Sebelum saya bacakan doanya, tolong ibu-ibu, bapak-bapak jawab, yang manakah sebenarnya paling berharga di dunia ini? Pilih 4 jawaban. Yang pertama mobil mewah, yang kedua uang yang banyak, yang ketiga rumah mewah, ataukah yang keempat adalah anak yang saleh dan saleha? Pilih gitu. Tambahan kurasa. Jangan kita jawab dulu nak. Kasih dulu orang tua yang sudah punya anak. Saya ulangi, yang mana yang paling berharga di dunia ini? Yang pertama rumah mewah, yang kedua mobil mewah, yang ketiga tabungan yang sangat banyak, yang keempat adalah anak yang saleh dan saleha. Pilih salah satunya. Biar banyak wantap pak. Biar banyak wantap bu. Kalau 4 anak tak nama rasu-rasu semua. Percuma di banyak wantap. Tapi yang lebih bagus lagi, banyak uang, semua anak-anak adalah anak-anak yang saleh dan saleha. Itu yang paling bagus, itu yang kita harap. 4 anak tapi tidak ada yang mau mendengar. Anak pertama tidak tahu kemana, selalu pergi. Anak kedua disuruh ke timur, pergi di barat. Anak ketiga lain disuruhkan, lain nak kerja. Anak keempat berapa kali ditanya, anak tidak mau dengar. Wah dadah. Belum pagi meninggal, asap sudah kita dapatkan. Betul tidak? Belum pagi mati. Nah stres mak itu luar biasa, pikirkan. Apa yang mesti kita amalkan? Jangan lupa dan jangan abaikan doa yang pertama. Doa apa Ustaz? Allah ajarkan dalam Al-Quran doanya Nabi Ibrahim. Yang kedua, jangan lepaskan doanya Nabi Zakaria. Setiap kali sudah sholat. Saya pendek saja ceramahnya karena agak ribut anak-anak tak kasihan. Apa doanya? Saya bacakan 1 kali semua. Berniat saja terima keberkahan doa ini. Yang pertama saya baca, Rabbi habli minas solihin
Saya hanya ingin menitip pesan kepada bapak-bapak, bacalah doa itu selalu Pak, supaya anak tak, cucu tak nanti menjadi anak yang soleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua doanya Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, jadikanlah semua anak-anakku, jadikanlah semua keturunanku ya Allah, anak dan keturunan yang menyejukkan hati, anak dan keturunan yang mendatangkan kebahagiaan, bukan hanya di dunia, tapi nanti pada saat kami sudah tiada di dunia ini ya Allah. Itu makna doanya Nabi Zakaria. Apalagi mau diharap, nah usia sudah berkurang tempatnya di dunia. Maka perbanyaklah kedua doa tersebut. Amin ya rabbal alamin. Selain doa, ada cara yang biasa diamalkan oleh orang tua dulu kita. Apa yang dipakai orang tua dulu kita mendidik anak-anak, sehingga pada umumnya anak-anak menjadi patuh. Mari kita ingat masa lalu waktu kita masih kecil. Bu, itu waktu kita masih kecil Ibu, kalau orang tua ada tamu, kita lari-lari, ditegur dengan kata-kata atau ditegur dengan kode? Tabe, pakai suara dulu sedikit. Apakah orang tua berkata, jangan ribut? Apakah dia ucapkan kata-kata ataukah dengan kode? Anak-anak tak mengerti ini karena mereka bukan di zaman kita. Coba ingat waktu kita kecil pada saat ada tamu di dalam ruangan tamu. Kita lari-lari, orang tua tidak menegur dengan berkata jangan ribut. Nah, orang tua hanya menegur dengan isyarat. Apa isyaratnya? Umumnya hanya gunakan matanya ji. Mungkin matanya tak bucilak sedikit, atau alisnya nak kasih naik sedikit, ataukah nak tutup satu matanya tak begini. Lihat mata tubuh. Tidak bisa begitu itu. Tapi kenapa hati ini merasa bahwa kita dimarahi, padahal tidak ada kata-kata yang keluar di mulut? Ternyata amalannya yang bikin berkah. Kenapa anak patuh sama orang tua? Apa amalannya? Satu, tadi doa, sekarang amalan. Bahasa Bugisnya sara. Sebelum saya bahas sara, bukan syarat, sara istilahnya. Saya kasih perumpamaan lebih gampang. Begini, orang tua tak dulu selalu bilang, menjelaskan sara seperti ini. Dulu orang tua tak ada selalu bahasanya, jangan engkau pergi di satu tempat sebelum engkau sudah sampai di tujuan. Itu sara. Kalau anak-anak zaman now bercerita begini, bagaimana mungkin saya bisa sampai Pak kalau saya tidak berjalan? Itu beda toh sara dengan baca. Contoh lagi orang tua tak dulu, jangan engkau pergi melamar sebelum engkau diterima. Kalau anak muda pakai baca, bagaimana mau nak terima kalau belum pagi datang melah? Makanya orang tua dulu kita itu hebat, tidak tamat SD tapi hebat ilmunya. Syarat jina pakai. Apa syaratnya? Amalannya yang pertama adalah ada pada makanan. Apa yang dilakukan oleh orang tua sehingga anak-anak patuh, meninggal lebih patuh lagi? Ternyata ada pada makanan itu yang dimakan. Ada kata-katanya orang tua ta. Kalau ada sisa makanannya orang tua ta itu berpesan, ada sisa makanannya anak ta, dibuang atau dimakan? Makan itu sisanya. Dan sambil dimakan sisanya berdoa mati syarat di situ. Apa doanya? Ya Allah, mudah-mudahan ku makan juga nanti keringatnya anakku pada saat dia sudah besar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah ditinggalkan anak-anak tak sekarang. Jadi jangan heran, belum pagi meninggal anak-anak sudah tidak patuh sama kita. Karena hilang itu ilmunya orang tua. Sisa makanan jangan dibuang, makanlah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, lihat, buktikan. Orang tua yang selalu makan sisa makanan anaknya, biar anaknya jadi pejabat, biar anak tak orang kaya raya,
dia tidak akan pernah lupa dengan orang tuanya. Dia maki. Dia maki. Saya ini pengalaman di mana-mana. Dapatkan banyak orang tua yang sudah tua sekali tapi dilupakan oleh anak-anaknya. Kenapa? Karena memang syarat itu sudah tidak dipakai. Memang bertanya anak muda sekarang, apa hubungannya? Oh, di situ ada barakah. Di situ ada berkah. Yang mau pakai cara ini, makanya besok kalau ada acara keluarga, kasih pengantin itu tetangga, kasih pengantin itu sepupu, bawa semua nata, baru bisik di jalan, ambil sebentar banyak-banyak daging dan kalau tidak habis Bang Ahmad yang makan. Alhamdulillah. Yang kedua, cara dipakai orang tua tak dulu dalam mendidik anak-anak. Apa hubungannya dengan taksi Ustaz? Oh ada, supaya anak tak tidak pernah lupakan kewajiban setelah orang meninggal. Sebentar saya akan sampaikan apa kewajiban anak setelah orang tua meninggal. Air minum. Coba diingat air minumnya orang tua tak dulu. Air minumnya bapak dipisah tidak dengan air minum tak? Dipisah di? Apa bedanya tempat gelasnya bapak waktu kecil ki? Gelasnya dipakai ada penutup. Betul tidak? Umumnya gelasnya bapak ada penutupnya. Dan gelasnya mama sama anak tidak pakai penutup. Apa yang digunakan orang tua tak dengan ilmu syarat di situ? Minumannya dia minum sebagian tetapi dia simpan sebagian. Lalu ditiupkan air minum itu dengan salawat minimal 1 kali. Ataukah boleh 3 kali, yang penting ganjil. Dan setelah itu dikasih minum kepada anak-anaknya sambil berdoa. Semoga anak-anakku, dikala ia sudah menjadi besar, semua menjadi patuh kepada orang tuanya. Dan tidak pernah lupakan orang tuanya. Dikasih minum makin. Makanya tidak bisa gitu lupa kita orang tua. Biar miskin orang tua, pasti kita hargai. Kenapa? Karena biar bagaimanapun dia adalah malaikat yang melahirkan kita. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul. Maka pulang sebentar, ambil air minum, tiupkan salawat, kasih minumkan anak-anak. Begitu sudah anak tadi dikasih minum, datang suami tak kasih minum togi suami itu. Dua doa, 2 syarat, kalau ini diamalkan, insya Allah anak-anak tak yang masih kecil ini semoga akan berkah apabila kita sudah tiada nanti. Insya Allah. Saya tidak bisa jelaskan 3, 4, 5, 6, 7 sampai pun di 8. Kalau mau lengkap penjelasannya, buka di YouTube. Ceramahku ada di situ lengkap saya simpan supaya ilmu bisa berguna untuk orang tua yang mau mengamalkan. Alhamdulillah. Nah sekarang orang yang sudah tiada, apa yang diharapkan? Almarhum Haji Afandi setelah dikubur asap akan datang kepadanya seandainya anak-anaknya 1. Kewajiban ini anak yang mesti ditunaikan supaya orang tua tidak mendapatkan azab. Jangan pernah meninggalkan salat fardu 1 kali pun. Kenapa orang tua yang telah meninggal itu akan diazab gara-gara anak tidak salat? Karena setiap waktu salat telah tiba, anak-anaknya almarhum tidak salat, menantunya almarhum tidak salat, cucu pun termasuk tidak salat, maka datanglah malaikat akan mencambu orang yang meninggal itu. Hei, engkaulah haji, anakmu di dunia mengirimkan azab untukmu karena mereka tidak melaksanakan salat. Ini kirimannya. Alhamdulillah. Ingat itu. Orang tua yang sudah tiada, anak-anak kewajiban tak jangan pernah tinggalkan salat. Orang tua tak diazab gara-gara kita tidak salat. Bagaimana menjadinya kalau meninggal ke anak tak tidak salat? Merenung lagi sekarang sebelum berada di kuburan. Pernah tidak mendengarkan ceramahnya almarhum Gurutta, mantan ketua MUI yang sudah terbaring kaku di dalam kuburannya, Andre Gurutta. Pernah toh dan sering diceramahkan
Ada orang tua, kedua orang tuanya rajin sholat, kedua orang tuanya telah haji umrah berkali-kali, tapi gara-gara anak yang tidak sholat, mesti orang tua yang masuk neraka. Karena dia yang menuntut. Ya Allah, jangan saya yang dikasih masuk di tempat itu. Kedua orang tua aku lah yang engkau masukkan, karena dia adalah punya tanggung jawab kepada aku. Pernah tak dengar begitu, Bu? Tidak salah main, Pak. Ustaz, sudah Tommy kodong kusur anakku salat. Selalu miku perintahkan untuk salat. Anak-anak kalau hanya disuruh salat, mungkin pergi tapi tidak akan masuk di masjid. Mungkin salat tetapi hanya sembunyi-sembunyi. Makanya amalkan doa. Biar kita tidak suri, tetap tonji salat. Mau tidak saya sampaikan doanya? Mau dengar atau tidak? Mau. Saya bacakan, yang mau dengar silakan. Yang tidak mau tutup saja telinga, karena mungkin tidak berkah. Kita mau dengar, ada dalam Al-Quran doanya. Nasen patim paatin anak-anak supaya marajing masumpah aja. Doa pembuka hati anak-anak, cucu supaya rajin sholat. Saya bacakan satu kali. Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Artinya, ya Allah, jadikan anakku rajin salat. Kalau anak tak sudah rajin salat, maka ayat ini, wa min zurriyati, keturunanku semua rajin salat, ya Allah. Engkaulah yang menerima doa hamba-Mu, ya Allah. Renungkan wahai Bapak Ibu, sudah tua murtad, jangan sampai ada anak tak tidak sholat. Amalkan terus doa ini supaya anak dan cucu tak nanti rajin semua sholat. Tidak lama jadi hidup di dunia, tidak lama. Ya makin rekam, kita nanti di YouTube. Santai makin. Juaranya lebih jernih, gambarnya lebih bagus. Kewajiban anak yang kedua setelah meninggal orang tua, supaya orang tua tenang di alam kuburnya. Mohon maaf, jangan ada tersinggung. Jangan beser-beser setelah orang tua telah tiada. Karena saya banyak dapat kejadian itu nyata di mana-mana. Orang tua meninggal, anak beser-beser. Betul tidak? Jangan bagi sembunyikan, kisah nyata ini di mana-mana. Boleh jadi di antara kita ada anak kena. Yang beser-beser bersaudara setelah orang tuanya meninggal, saya ingin berkata, di mana engkau simpan hatimu? Orang tuamu mendapatkan siksa gara-gara anak-anak yang tidak baku aku. Jangkit. Itu tadi maknanya makanan, itu tadi maknanya minuman, syarat di situ, sehingga meninggal ke anak-anak tidak akan beser-beser. Itu tadi barakatnya orang tua. Jadi jangan sampai ada berpikir, apa hubungannya taksia ini makanan minuman. Meninggal ki nanti, orang tua yang selalu makan sisa makan anaknya. Meninggal ki nanti, minuman yang selalu diminumkan di anaknya. Insya Allah 1000 kasus tidak ada satupun di antara mereka yang akan mau berkelahi bersaudara setelah meninggal ki. Kenapa? Karena ada keberkahan dari makanannya yang kita makan, dan minuman tak yang kita kasih minum itu anak. Bagaimana? Cukup kapan di? Lanjut atas tahu. Poreta. Jadi 2 kewajiban setelah orang tua tak meninggal. Jangan pernah mau beser-beser. Kasihan orang tua tak, kasihan. Kasihan kodong. Ustaz, kadang mentong wai memang bersaudara Ustaz. Satu yang paling istilahnya bugisnya menguah. Ditahu dibilang menguah. Apa mangkasrana? Kella. Kadang memang begitu. Saya sampaikan kepada jemaah, kalau ada saudara tak kella, kasih semua nih. Allah, mana nih laki-laki? Ambil kasih nih. Laki-laki. Dikira berkah itu harta kalau begitu dikasih makan anak-anak tak? Dikira berkah. Setengah mati dikasih sekolah anak apa? Kalau harta begitu jadi kasih makan anak tak? Lihat makin ada baik anaknya yang begitu kela-kela, ada baik-baik di dia anaknya. Buktikan kepada Ustaz Ansar, kalau ada orang tua kela-kela lalu kemudian ada anaknya baik-baik, tidak ada itu. Umumnya akan hancur anak-anaknya. Kenapa? Karena harta yang dikasih makan adalah harta kela-kela.
Kalau ada tersinggung, kita itu nak kena. Tapi kan hanya mengingatkan. Jadi pulang Ki sebentar, langsung bilang, kakak, bagi rata nih pagi ini deh, malah kesal. Setengah matinya itu orang tua tak jagai Ki, setengah matinya itu orang tua tak didik Ki. Tapi kenapa setelah meninggal kita hianati dan kita memberikan sakit kepada mereka yang sudah tiada, dalam artian siksaan kepadanya. Berapa nih? 3. Masih 2 di kela-kela. Itu bagian dari penyebab orang beser. Ada di sana Bu, mau berkelahi bersaudara, baku perang. Gara-gara apa? Gara-gara barang-barang. Pernah lalu saya dapat tempat takziah, saya panggil, ayo pergi takziah di situ. Dia bilang, pergi Ustaz, baku bombe sama kakakku. Dengan kakak baku bombe. Siapa yang mau tolong kalau bukan orang keluarga atas sendiri? Berapa Mi? 2. Yang ketiga, apa yang mesti dilakukan anak-anak sebagai kewajiban setelah orang tua meninggal, termasuk perbanyak sedekah. Kalau ini kewajiban supaya pahala mengalir untuknya. Banyak-banyak bersedekah Bu. Niatkan pahalanya untuk almarhum orang tua. Semua yang hadir malam ini akan diberikan sedekah berupa snack. Betul tidak? Ada tidak sebentar snack? Adakah? Untuk Ustaz ada juga. Nah itu sebentar makanan, belum habis dimakan, mengalir pahala kepada almarhum. Kenapa? Karena anaknya 4 orang berkumpul. Ayo kita adakan takziah. Panggil sebanyak-banyaknya orang, supaya banyak orang yang kita sedekahi. Semakin banyak orang yang kita sedekahkan, maka insya Allah pahala semakin banyak mengalir untuknya. Kan begitu. Makanya kalau ada cara takziah, kalau banyak bersaudara, ayo panggil semua cepat teman-teman, supaya banyak orang yang mendapatkan sedekah pada saat kita takziah. Bu, kalau yang meninggal orang tua, banyak-banyak juga bersedekah. Kas masuk aku wanita di masjid. Itu kan kalau masuk wanita di masjid, tak berapa biasa dikasih masuk. Halo, rahasia, jangan makin berahasia. Apa rahasia kamu? Jujur maki 3, 2.000, 5.000, ataukah 10.000? Katampa dijawab, ku tahu jawabannya. Survei membuktikan begitu celengan dibuka, yang paling banyak wan 2 Jam maki mulut tak, santai maki hidup. Biar bilang Ki rahasia, kenyataan bicara wan 2.000 yang paling banyak. Makanya anaknya almarhum 4 orang, saya sampaikan Ki, setiap hari Jumat keluarkan uang tak dari dompet, niatkan pahalanya mengalir untuk almarhum. Tidak perlu niatkan untuk kita. Ya Allah, ku keluarkan uang ini, pahalanya sampaikan kepada orang tuaku yang sudah tiada ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk. Ustaz, bagaimana kalau hanya suami masukkan uang di masjid, istri tidak? Oh, berarti tidak dapat orang tuanya di suami tak. Makanya Bu, kalau ada pembangunan masjid, mesti dikasih masuk sendiri, suami tak juga sendiri. Kan orang tua tak lain tongi. Jangan mau dikalah, suami tak semua kasih masuk uang. Orang tuanya gitu dapat, kita tidak. Jadi kalau misalnya 1 juta, bilang Ki, Pak, tidak mau kah? Mesti dibagi 2, 500 kita, saya juga 500. Sama niatkan masing-masing untuk orang tuanya. Itu yang biasa dilupa toh. Nah itu minat tunggu almarhum. Kalau sudah tiada sedekah dari anaknya, alhamdulillah. Terakhir, ceramah takziah ini ingin memberikan nasihat kepada saya pribadi dan kita semua. Masih lamakah kita tinggal di dunia ini? Jawabannya tidak lama lagi. Maka semua yang hadir malam ini, termasuk saya sendiri, ibu-ibu, bapak-bapak, baik sifat terus kepada orang lain. Banyak-banyak berbuat baik kepada orang lain. Kenapa? Karena kalau meninggal nanti
anak tak itu yang dapat nanti kebaikan tak. Yakin kita tidak? Yakin jadi bela? Orang tua yang selalu berbuat baik kepada orang lain, maka yang dapatkan kebaikan tak itu bukan memang kita, tapi anak-anak tak dikala ia sudah besar. Mungkin anak tak sekarang 3, baru SD SMP, tapi karena kita selalu berbuat baik, maka nanti pada saat selesai kuliah, pada saat kuliah akan dimudahkan. Aduh ya Allah. Asli kita. Son tidak mendukung masalahnya. Justru tidak suaranya. Sudah. Ya. Itu kita penceramah kalau son tidak bagus. Otak juga lompat-lompat kemana-mana. Tidak tersusun di pikiran kita. Jadi untuk besok malam soalnya tolong diperbaiki supaya penceramahnya bisa khusyuk bawa materi. Itu kemana tadi ceramah aku? Kelupa juga. Kalau lompat-lompat. Kita yang orang tua mau maaf mengingatkan banyak-banyak makin berbuat baik kepada orang lain karena kalau mati anak-anak tak semua yang dapat kebaikan tak itu. Anak tak baru kelas 1 SMP, anak tak baru kelas SD, maka nanti 20 tahun akan datang, ditolong oleh orang lain. Siapa yang banyak tolongi? Karena memang kita banyak menolong orang lain. Makanya lihat surveinya dan lihat buktinya. Orang tua yang selalu berbuat baik, maka anak-anaknya itu baik semua pekerjaannya. Lihat jadi itu intinya Bu, jangan matompo. Tahu jadi ulama matompo. Jangan sombong, baku baik banyak orang. Yang jadi orang kaya jangan sombong dengan kekayaannya. Apa ini kekayaan tak? Masih banyak orang lebih kaya dibandingkan kita. Betul tidak? Apa mau disombongkan? Nah terlalu banyak orang kaya raya di samping rumah tapi tidak Kalau dipikir-pikir juga Bu, apa mau disombongkan? Nah ini tubuh tak semua penuh dengan tai. Coba mau kubuktikan anak-anakku. Lihat nah. Tai di tubuh tak mulai dari mana? Di kedua mata ada tai tidak? Tai apa namanya? Biar cantik kalau ada tema tata berjalan pasti bilang orang rantas sana. Cantik-cantik tapi rantas. 1. Di telinga apa namanya? Tai apa? Itu dengarkan maki itu pintarnya anak. Tadi telinga juga ada tai telinga. Di hidung tai apa? Tai ngongot. Di rambut ada namanya, tapi halus ketombe, tapi tai tonji sebenarnya. Berapa mi tai? 4 tai maki. Di sela-sela gigi ada namanya apa? 5 mi. Jadi apa mau disombongkan? Turun di leher apa namanya? Naik lagi ke 3 kok. Coba Mi kalau tidak pakai batu tawas. Kalau tidak pakai batu tawas tidak berkeringat sama dong ya orang. Berapa itu tai? Hitung tai nak kasih Allah pelajaran. Turun-turun sedikit di bawah dada ada namanya poci, ada juga tai poci. Pokoknya mengerti kayak itu apa maksudnya Allah kata begitu sebenarnya tidak baik aja kalau Allah bilang apa kau sombongkan sakit tai gitu tai poci. Tapi khusus tai poci pernah saya kaget Pak Ibu ditanya sama jemaah, ibu-ibu tanya, dia bilang Ustaz maukah ini sampaikan ada dulu wasiatnya nenekku waktu mau menikah supaya itu beda suami Pak Ustaz, maka nasurukan nenekku kalau pengantin baru ada kopi bikinkan suamimu campurkan sedikit teh poci Jadi langsung saya bilang, jadi apa perubahannya dengan suami tak? Dia bilang perubahannya Ustaz, dulu suamiku gemuk-gemuk sekarang sana kurusna. Saya bilang syukur itu kalau kurus, kalau data Tommy asma gara-gara teh poci.
Saya bilang jangki kas begitu saya minta. Jadi alhamdulillah itu jamaah aku langsung tidak melakukan itu. Tai. Turun-turun ada tai, di kuku ada tai. Tai mana yang paling besar? Tai mana? Yang keluar di belakang. Apung. Ya Allah ya Rabbi. Biasa ada orang di dalam. Apa ini apung di dalam? Jadi jangki sombong kasihan, jangki sombong kasihan. Karena kalau meninggal kita sombong sifat tak mau maaf, setengah mati kita panggil koran tak sia, tidak mau orang datang. Betul atau tidak? Coba bedain kalau orang kaya, dia Tommy kaya, selalu bersedekah. Yang ketiga, baik sama banyak orang. Yang keempat, selalu menolong khususnya keluarganya. Kalau meninggal, banyak tidak orang yang sedih? Banyak. Bahkan menangis ke orang. Woi, baiknya mama ini kurung. Baiknya mama ini kurung. Baiknya ini kesan baik sekali. Menangis orang, Pak. Tidak pernah itu dilupa kebaikan tak. Baru ini sebenarnya ceramah aku ini semangatku. Tadi belum pindah semangatku. Ini orang itu mau berhenti. Saya kalau terganggu, kalau son tidak baik terganggu jiwa pikiranku. Coba kan? Tapi pulang jalan ceritanya. Dia Tommy betul kaya, betul cantik, tapi sana sekena. Kira-kira menangis tidak? Halo, menangis tidak? Anak-anakku yang jawab besar-besar suara rata. Orang kaya tapi sana gigili, nah menangis atau tidak nah? Besar-besar kina? Dengar itu lagi gil. Siapa mau menangis? Ada tong yang sombong gara-gara merasa dirinya cantik. Ada di sini kawan begitu. Jangan lagi sombong gara-gara cantik. Itu cantik, ada jiwa tuna. Memang usia 40 tahun 30 tahun sampai 50 tahun masih oke lah. Tapi 60 tahun ke atas umur 60 tahun ke atas nih. Biar beda pipa dipakai nomor 7 udah bisa begitu cantik. Jangki akapur makin. Makanya di penghujung tausiah ini ingin memberikan nasihat pada diri saya dengan kita semua. Ayo, milikilah anak-anak yang soleh dan salihah. Karena itulah keberkahan yang dimiliki setelah nanti meninggal. Amin ya Rabbal. Sekiranya tadi itu diamalkan doa. Yang kedua syarat-syarat. Lihat makin nanti meninggal anak tak tidak ada yang beser-beser. Anak tak semua akan rajin sholat. Anak tak semua akan rajin bersedekah. Kenapa? Karena kita memang sudah membentengi diri ini persiapan dengan doa dan syarat yang diamalkan supaya barakah anak ta. Insya Allah. Ditutuplah tausiah ini dengan satu pertanyaan untuk kita semua. Menangis ke orang kalau kita yang meninggal nanti. Tanya dirita, tidak perlu orang lain ditanya. Tanya dirita kalau meninggal ada orang menangis. Tanya midimo dirita di hati itu ada di jawaban ta. Orang tidak menangis karena kita selalu salat berjamaah di masjid. Orang tidak menangis karena kita sudah 50 kali naik haji dan umrah. Orang juga tidak menangis karena banyak sekali wanta. Orang juga tidak menangis karena 50 mungkin rumah dan mobil ta. Tapi yang membuat orang menangis adalah sifat baik tak gitu. Betul tidak? Tanya diri tak menangis nanti keluarga ta. Tapi jami dulu orang lain ditanya. Tanya diri tak menangis ke saudara ta kalau kita mati, Pak. Kita tahu menjawab jawabannya ada di hati kita semua. Semua yang hadir di sini terlepas anak-anakku semua ada di hati kita. Nah, biar saudara tidak menangis kalau tidak baik sifat masih waktu kita hidup. Mungkin 6 orang bersaudara, kita nanti meninggal 5 saudara tidak ada yang menangis. Bagaimana mau menangis saudara nah sifat sanak kodina. Bagaimana? Cocok? Cocok lah. Maka inilah yang bisa disampaikan. Pulang bisa merenung.
yang mungkin merasa dirinya termasuk tadi sombong. Ubah-ubah itu sifat kita. Ada orang yang suka kalau sombong itu. Tidak ada, tidak ada. Ada orang sombong gara-gara ibadahnya nak kira lebih baik dirinya dibandingkan orang lain. Apa bedanya dengan iblis kalau begitu cara berpikir kita? Iblis itu sombong, padahal ahli ibadah dulu. Tapi karena sombong makanya dikeluarkan dari surga. Belum tentu itu yang preman yang suka mabuk-mabuk itu nanti tidak meninggal dalam keadaan lebih baik dibandingkan kita. Boleh jadi dia husnul hati, nah kita tidak. Tergantung dari sifat-sifatnya. Semoga ada berkahnya. Sebelum saya tutup, merasa jaki dan nikmat dirasanya ilmunya. Nah, nanti ceramahnya bisa dinonton sekali lagi, khusus untuk syarat doa dan syarat supaya menjadi juga anak-anak penghafal Al-Quran. Lihat di YouTubeku, lengkap di situ doa-doa aku bahas dengan syarat-syarat. Bagaimana caranya melihat YouTube-nya Ustaz Ansar supaya didengar itu semua doa lengkap. Buka nanti di YouTube Ansar Taufik, ketik saja Ansar Taufik. Ketik Ansar Taufik, tampil ceramah-ceramahnya, pilih yang mana kita mau dengarkan ilmunya. Insya Allah. Mari kita tutup takziah ini dengan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Barakatil Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Rabbal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Nomor